Ada 3 poin untuk rapat hari ini, jawaban dari termohon dan juga turut termohon. Tadi sudah disampaikan semua oleh Bang RH ya, jawaban dari termohon dan turut termohon. Saya hanya menyoroti masalah yang jawaban untuk termohon, yaitu SPDP dan surat pencekalan. 2 poin ini sebenarnya di dalam jawaban termohon tadi sudah ada pengakuan bahwa memang mereka tidak menyampaikan SPDP yang kedua dan ketiga, baik tanggal 15 Januari maupun 30 Maret. Artinya mereka sudah mengakui, walaupun mereka menganggap ini adalah kelanjutan dari SPDP pertama. Tadi Bang RK sudah sampaikan bahwa ini bukan hanya masalah substansi ya, tapi ini semuanya harus ada, dan berdasarkan putusan MK 130 harus wajib. Itu tidak boleh dimaknain lain, bahwa harus disampaikan paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, harus disampaikan kepada terlapor, dalam hal ini Pak Roy. Demikian juga dengan pencekalan, sudah diatur dalam undang-undang keimigrasian. Itu pengakuan juga tadi dari termohon, mereka tidak menyampaikan. Artinya ini sudah melanggar di dalam undang-undang keimigrasian, Bang ya. Nah, ini sudah ada pengakuan dari termohon, mereka tidak menyampaikan surat pencekalan. Nah, oke, ini mungkin poin-poinnya Bang, nanti kita akan jawab secara tertulis ya Bang. Oke. Ya, yuk, mau nyampaikan. Ada lagi yang mau nyampaikan? Oke, kalau nggak ada Mas Roy, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melakukan penegasan saja. Tadi sudah bagus sekali disampaikan oleh Pak Refli Harun dan juga Pak Aristan. Intinya, tadi kita mendengar dengan jelas ada banyak pengakuan. Ya, mereka mengakui beberapa hal. Yang pertama mengakui bahwa sebenarnya pencekalannya sudah selesai pada bulan Juni, tapi tidak ada pemberitahuan. Nah ini fatal. Artinya apa? Belum tentu nanti kalau saya misalnya saya ke Sydney lagi meneliti yang katanya sudah punya tanda lulus tapi ternyata nggak ada tanda lulus, yang katanya sekolah 2 tahun di sana ya tapi ternyata hanya 6 bulan di sana menurut pengakuan Pak Iksan Ketuanya ya. Nah itu ternyata mau keluar nanti ternyata dicekal. Ini kan siapa yang bisa menjamin? Karena tidak ada pemberitahuan, dan itu nanti kalau akan dipermalukan nanti prapit lagi nanti itu kan akan memperpanjang lagi nanti masalahnya ya. Jadi jelas kalau memang sudah tidak dicekal ya alhamdulillah, tapi tetap ada prosedur yang dilanggar. Jadi tidak ada pemberitahuan bahwa pencekalannya sudah dicabut, sehingga itu akan bisa digunakan suatu waktu untuk mempermalukan. Kalau misalnya itu tidak ada pemberitahuan, mereka akan bisa ngeles, kan belum diberitahukan, suratnya masih ada misalnya begitu. Yang kedua adalah surat pemberitahuan SPDP yang kemudian tidak pernah diterima oleh saya. Memang tidak pernah diterima, dan mereka tadi mengakui bahwa itu hanya masalah internal administrasi. Gak boleh begitu internal administrasi. Tadi sudah jelas ada putusan Mahkamah Konstitusi yang itu harus disampaikan, dan itu wajib hukumnya. Saya jelek-jelek begini ya, itu juga mencoba belajar dari senior-senior ahli hukum. Nggak jelek banget ya, dikit lah jelek ya. Jadi kita tahu bahwa itu harus ada, dan tidak pernah disampaikan kepada saya. Artinya apa? Itu ada pelanggaran, dan jelas pelanggarannya apa? Pemberlakuan 2 pasal undang-undang yang dua-duanya ini saling sama isinya. Yang satu di KUHP lama, yang satu di KUHP baru. 310, 311 di lama, 433, 434 di KUHP yang baru. Dan ini kemudian confuse ya. Kalau kami mengambil contoh tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yaitu contohnya sudah jelas. Bukan kemudian kami mengakui kemudian memasukkan pokok perkara di sana, tidak sama sekali. Tadi Bang Refli dan juga Pak Aristan sudah mengatakan bahwa kami hanya menyentuh ujungnya saja, ya kami tidak menyentuh. Nah, yang ketiga, yang terakhir yang bisa sebutkan yaitu pangkalnya, bagian luarnya saja. Nah, yang ketiga ingin saya sampaikan adalah bagian soal boros. Siapa yang boros? Persoalan yang sangat sederhana sebenarnya. Tinggal tunjukkan saja dari awal, ya, kayak yang dilakukan oleh Pak Arsul Sani di dalam negeri. Saya juga tunjukkan waktu itu ketika ada orang ribut-ribut, orang nggak punya legal standing, Roycer nggak punya ijazah S3, ya saya langsung tunjukkan bahwa mereka sedang ribut lagi, kebingungan kayak cacing kepanasan, lapor lagi, ya. Dan ketika itu tidak tunjukkan, ya maka itu menjadi boros. Siapa yang boros? Ya harusnya cuma menunjukkan ijazah, malah bikin reuni-reunian, ya siap bikin acara-acaraan, mengundang banyak orang, bahkan 712 barang bukti. Yang kemudian UGM harus kemudian mengumpulkan sekitar 500 barang bukti. UGM kemudian malah banding pada putusan di PT UN, dan ternyata putusannya ditolak bandingnya. Ini kan
kan boros di sana, ya kan? Siapa yang bikin boros? Kalau bukan orang tadi, ya. Jadi artinya kita bisa lihat ya, siapa yang bikin boros dalam perkara ini itu sudah jelas. Kami tidak boros, bahkan 2 kali pra peradilan kita semua patuh hadir, ternyata pihak turut termohon sempat tidak hadir 2 kali. Ya, itu siapa yang bikin boros kemudian kita mundur ke belakang. Ya, akhirnya kita ulangi lagi. Dan pra peradilan itu tidak mudah ya. Saya sangat mengapresiasi tim hukum saya luar biasa ini, ya, yang tiap hari teman-teman juga lihat juga ya, hari ini baru kita terima tadi, kita nanti jam 3 sore, itu masih lumayan jam 3 sore. Biasanya kita diminta untuk menjawab jam 1 atau jam 2 siang. Harus mengumpulkan lagi yang namanya replik, ya. Tapi mereka jawabnya dupliknya besok, ya, jadi masih ada waktu. Tapi nggak apa-apa lah, itu adalah putusan dari hakim. Jadi kalau saya ingin menyatakan, kami tidak melakukan pemborosan. Yang melakukan pemborosan adalah orang yang selama ini memang sukanya membolak-balik main kartu sana sini. Ya, itu yang boros. Yaitu orang yang kemudian dipanggil si Jack. Ini lain ya kasusnya ya. Kalau ada dua hitam, kalau ini putih. Jack ini mau bermain putih-putih tapi boros. Jadi lah Jack yang bikin boros bolak-balik. Itu yang dia bikin boros ya. Kita ingin hemat, kita ingin pra-peradilan cepat, tapi ternyata ada orang yang memboroskan anggaran kayak gini, anggaran 712 bukti, 100 sekian saksi, 20 sekian ahli. Mana nanti kalau kita hadirkan, boncos semua itu nanti, dan nanti akan kita uji selanjutnya. Saya kira itu yang dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti sore pada pembacaan replik. Oke, cukup ya? Ya. Nggak ada pertanyaan kan?